Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Alfarohi dari kelas E semester 5 Prodi Tadris IPS Ekonomi. Di sini saya akan membahas pembelajaran terkait dengan sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi dan bagaimana karakteristik perekonomian di Indonesia? Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem ekonomi. Istilah sistem berasal dari kata sistema atau bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Jadi, sistem merupakan sekelompok bagian atau komponen atau unsur yang bekerja secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu maksud tertentu. Di antaranya, komponen yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Apabila komponen tidak berjalan, akan mempengaruhi komponen lainnya, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sistem tersebut. Jadi, sistem ekonomi merupakan suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Selanjutnya, 4 unsur sistem ekonomi. Yang pertama, ada unit ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, serikat pekerja, instansi pemerintah, dan lainnya yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku ekonomi, yaitu terdiri dari konsumen, produsen, pekerja, investor, pegawai negeri, pejabat terkait lainnya. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, sumber daya modal dan sumber daya teknologi. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam sistem ekonomi ini, yang pertama, manusia sebagai subjek dan barang dan jasa sebagai objek. Dan yang ketiga, seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian seperti lembaga ekonomi, cara kerja, peraturan, kebiasaan, perilaku, dan etika bermasyarakat. Adapun elemen-elemen yang mempengaruhi sistem ekonomi, yang pertama, kebutuhan manusia, yang kedua, jumlah, sifat, serta susunan penduduk, yang ketiga, konstelasi alamiah negara yang bersangkutan, dan yang keempat, jumlah barang-barang modal yang tersedia, yang kelima, pengetahuan teknik, dan yang keenam, organisasi yuridis dan sosial ekonomi masyarakat. Adapun kriteria untuk mengetahui sistem ekonomi suatu negara. Yang pertama, seberapa besar intervensi atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, seberapa besar keleluasaan masyarakat untuk saling bersaing satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas kerjanya. Dan yang ketiga, seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Macam-macam sistem ekonomi dan sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Sistem ekonomi lahir pada tahun 1960-an dengan 2 jenis sistem ekonomi yang ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis. Adapun 3 hal dasar yang dapat membedakan kedua sistem tersebut. Yang pertama, peranan pemerintah. Yang kedua, keleluasaan memiliki faktor produksi. Yang ketiga, keleluasaan untuk bersaing. Sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi yang dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama yaitu setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi atau
atau campur tangan dalam pasar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam pengendalian perekonomian. Sistem ini berdasarkan pandangan Karl Marx, Susono 1979. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah seperti Rusia, Cina, dan Kuba. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.